Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emre Zal Effendi dengan nomor induk mahasiswa I1A119021. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai perkembangan IPA menjadi berbagai disiplin ilmu. Sebelum membahas perkembangan IPA, sebaiknya kita mengetahui dahulu apa itu IPA. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup dan semua proses kehidupannya. Ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam atau natural science adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Informasi yang didapat disimpan dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh saat itu, maka informasi tentang pengetahuan ini terus bertambah dan berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Munculnya ilmu pengetahuan alam atau IPA diperkirakan pada sekitar abad pertengahan, yaitu 1500 sampai 1600 sebelum Masehi. Pada saat ini banyak orang yang menjadi ahli di beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti Kopernikus dan Galileo, yang tidak saja sebagai astronot tetapi juga ahli dalam bidang pengobatan dan ahli matematika. Ilmu pengetahuan semakin hari semakin berkembang, sehingga orang sulit mempelajari secara keseluruhan. Orang tidak lagi menjadi ahli dalam banyak bidang ilmu, karena masing-masing ilmu sudah semakin luas dan mendalam. Ilmu pengetahuan alam mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga ilmu pengetahuan alam menjadi berbagai disiplin ilmu. Lanjut pembahasan berikutnya yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan alam menjadi berbagai disiplin ilmu. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dipunyai atau diketahui. Berdasarkan hal tersebut, maka ilmu pengetahuan merupakan siklus ilmu yang tidak pernah terputus, bahkan akan semakin membesar dan meluas dengan penelitian sebagai intinya. Ilmu pengetahuan pada mulanya berkembang sangat lambat sampai abad pertengahan. Pengembangan tersebut sedikit lebih pesat terutama setelah Kopernikus yang kemudian diperkuat oleh Galileo berdasarkan penemuannya mengubah konsep geosentris menjadi heliosentris dan sekaligus mengubah kepercayaan penguasa dan agama pada saat itu. Penemuan ini sangat dimungkinkan karena berkembangnya alat bantu penelitian berupa teropong bintang yang lebih baik. Periode ini juga dikenal sebagai permulaan abad ilmu pengetahuan modern, yang menetapkan suatu kebenaran berdasarkan induksi atau eksperimen. Perubahan konsep ilmu yang radikal ini juga mempengaruhi cara berpikir dan sekaligus memacu perkembangan ilmu sampai terjadinya revolusi industri pada abad ke-19. Perkembangan IPA sangat pesat terjadi setelah diperkenalkannya konsep fisika kuantum dan relativitas pada awal abad ke-20. Konsep modern ini mempengaruhi konsep IPA keseluruhan, sehingga dalam beberapa hal perlu dilakukan revisi dan penyesuaian konsepsi ilmu pengetahuan ke arah pemikiran modern. Dengan demikian, terdapat dua konsep IPA, yaitu IPA klasik yang telaahannya bersifat makroskopik dan IPA modern yang bersifat mikroskopik. Dengan demikian, penggolongan IPA klasik dan IPA modern sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu. Penggolongan ini lebih mengacu kepada konsepsi yaitu cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. Perkembangan ilmu yang sangat besar akhir-akhir ini sangat ditunjang oleh perkembangan ilmu maupun perangkat komputer yang semakin cepat dan canggih. Secara umum, pengertian IPA bukan hanya ditinjau dari satu disiplin ilmu saja, maupun IPA dapat dirinci lebih lanjut mengenai berbagai disiplin ilmu. Pengembangan IPA secara umum digolongkan menjadi dua, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan alam. Secara umum, pengertian IPA bukan hanya ditinjau dari satu disiplin ilmu saja, namun IPA dapat dirinci lebih lanjut mengenai berbagai disiplin ilmu. Pengembangan IPA secara umum digolongkan menjadi dua, yaitu IPA klasik
Menurut Harmoni menyatakan bahwa klasik bersifat tradisional, berdasarkan pengalaman atau naluri semata. Memang di dalamnya terdapat beberapa kreasi, namun hanya berdasarkan tiruan dari alam di sekitar. Dalam IPA klasik mempunyai proses teori dan eksperimen sama-sama memiliki peran yang sangat kuat. IPA klasik mempunyai kajian yang bersifat makroskopik, yaitu berpusat pada hal-hal yang berskala besar, seperti dalam konsep mekanika, termodinamika, listrik, magnet, dan lain sebagainya. Jadi, pada IPA klasik ini semua pengetahuan diperoleh melalui penelitian yang bersifat tradisional, dikarenakan belum ditemukannya alat-alat yang canggih. Penelitian yang dilakukan juga berskala sederhana dan belum rinci, sehingga hasilnya masih sederhana dan belum diteliti. Berikut adalah ciri-ciri IPA klasik. 1. Lebih mendahulukan eksperimen daripada teori, meskipun eksperimen hanya bersifat sederhana dan tradisional. 2. Dapat mendeskripsikan gejala-gejala alam. Adapun contoh dari IPA klasik sendiri adalah seperti proses pembuatan tempe dengan ragi tempe. Meskipun dalam proses pembuatan hanya berdasarkan pengalaman, tanpa disadari hal tersebut termasuk ke dalam ilmu mikrobiologi dan ilmu fisika. Kemudian pengembangan selanjutnya yaitu pada IPA modern. Menurut Mas'ud dan Paryono, mereka menyatakan IPA modern lebih menekankan pada teori daripada eksperimen. Konsep-konsep IPA modern diturunkan dari sistem mikroskopis, yaitu sistem yang pelajari dalam skala kecil, seperti terjadinya radiasi benda hitam, spektrum atom, dan lain sebagainya. Dalam hal ini berarti pada IPA modern ini sudah berkembangnya kemampuan manusia dalam memecahkan suatu hukum alam, sehingga mereka dapat mempelajari dan menyimpan hal-hal yang terkecil sekalipun, contohnya atom. Sehingga mekanika klasik sudah mulai bergeser dengan mekanika modern dari hasil eksperimen yang diperoleh pada IPA klasik, mulai dicari asal-usulnya ataupun menguji teori yang telah ada. Kemudian muncul teori yang lebih kritis dan pasti tentang kealaman. IPA modern diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara berulang kali dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga dari pengujian secara berulang-ulang tersebut dapat dihasilkan ilmu yang mantap, baik digunakan untuk terapan ataupun sebagai ilmu murni. Contoh dari IPA modern adalah pengolahan jerami dan sampah organik untuk dijadikan biogas dengan bantuan bakteri, sehingga menghasilkan CO2, CH4, dan gas H2S yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Dengan demikian, penggolongan IPA klasik dan IPA modern sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu. Penggolongan ini lebih mengacu kepada konsepsi, yaitu cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. Perkembangan ilmu yang sangat besar akhir-akhir ini sangat ditunjang oleh pengembangan ilmu maupun perangkat komputer. Dari penjelasan di atas, secara garis besar ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua bidang ilmu utama, yaitu yang pertama ilmu sosial dan budaya yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang makhluk hidup seperti biologi dan benda mati atau sains fisik. Sains fisik utama adalah ilmu fisika yang sasaran utama pembelajarannya adalah materi dan energi, serta ilmu kimia yang mempelajari komposisi materi. Dari semua bidang pengetahuan, ilmu pengetahuan, terdapat ilmu penunjang seperti matematika, statistika, dan informatika. Matematika sebagai salah satu ilmu yang tidak termasuk dalam kategori pembagian ilmu pengetahuan tersebut. Kedudukan matematika merupakan penunjang pengembangan semua disiplin ilmu. Bagi sains fisik, matematika merupakan bahasa yang dapat menerangkan hukum-hukum alam, sedangkan statistika dimanfaatkan untuk pengumpulan, pengorganisasian, serta peringkasan data. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis data yang diamati. Informatika banyak dimanfaatkan dalam pemodelan, baik fisik maupun matematis, dan sekaligus untuk menganalisis data yang diperoleh. Pengembangan ilmu yang terus-menerus dan begitu cepatnya, terutama mulai abad ke-20, menyebabkan klasifikasi ilmu berkembang ke arah disiplin ilmu yang lebih spesifik. Sebagai contoh, dalam disiplin ilmu kimia,
maka telah terjadi pemfokusan menjadi berbagai subdisiplin ilmu kimia, antara lain kimia teoritis, kimia analisis, kimia anorganik, biokimia, kimia fisik, kimia organik. Selanjutnya, contoh lain adalah dalam subdisiplin kimia organik, maka terdapat antara lain fokus ke arah kimia organik sintesis dan kimia bahan alam. Kimia bahan alam pun dapat terbagi lagi berdasarkan kelompok senyawa kimianya. Berdasarkan pengembangan fokus ilmu tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya, sehingga tidak memungkin lagi bagi seseorang dapat menguasai ilmu dengan sempurna. Untuk dapat menguasai ilmunya dengan baik, maka pada akhirnya seorang ahli akan memfokuskan atau menspesialisasikan dirinya dalam salah satu fokus disiplin ilmu tertentu. Dalam hal ini, perkembangan ilmu tidak hanya ke arah fokus disiplin ilmu saja, tetapi banyak ilmu baru yang tidak bisa dibahas berdasarkan satu disiplin ilmu saja. Ilmu semacam ini disebut sebagai multidisiplin ilmu. Contoh ilmu multidisiplin yang paling populer adalah ilmu lingkungan. Pembahasan ilmu lingkungan dapat dilihat dari disiplin ilmu sosial maupun dalam pendekatan IPA. Pendekatan IPA pun dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu seperti kimia, kimia air, geografi, pencemaran udara, perubahan iklim, pertanian, dan banyak lainnya. Perkembangan multidisiplin IPA pun cukup banyak, dan beberapa ilmu multidisiplin saat ini berkembang dengan sangat pesat. Sebagai contoh adalah bioteknologi, rekayasa genetika, informatika atau komputer, dan ilmu material. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi pandang dan kehidupan manusia saat ini. Yang terakhir itu apa sih manfaat dari kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam? Adapun manfaat ilmu pengetahuan alam yaitu antara lain 1. Menanamkan rasa keingintahuan kita dan suatu sikap positif terhadap lingkungan. Yang kedua, menanamkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang keempat, menghargai ciptaan Tuhan akan lingkungan alam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari mengenai materi perkembangan IPA menjadi berbagai disiplin ilmu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin dari penjelasan saya bisa diambil manfaatnya dan dibuang kekurangannya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.